Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Berita kali ini tentang Pilpres yang masih memakai Undang-Undang Dasar 1945 yang palsu. Hal ini diungkapkan oleh mantan jenderal bahwa hal itu dapat menghasilkan rezim boneka asing dan juga asing. Pilpres hanya menghasilkan rezim boneka asing dan asing ketika tetap menggunakan UUD 45 palsu. Kalau kita mengikuti Pilpres dengan UUD 45 palsu, maka yang dimunculkan adalah rezim-rezim boneka asing, baik itu Cina, Amerika Serikat ataupun koalisi mereka seperti UK dan juga EU. Kata aktivis Sri Bintang Pamungkas kepada suaranasional.com pada hari Ahad 24 Oktober yang lalu. Mohon maaf, saya pendukung UUD 45 asli. Jadi saya tidak bisa mendukung Anies. Begitu ungkapnya. Anies, Ahok, Jokowi, Assegaf, dan juga keturunan timur non-pribumi itu ditempatkan Belanda di atas pribumi. Itu disadari betul oleh Soekarno-Hatta dan para pahlawan kemerdekaan serta para founding fathers kita. Saya bersahabat baik dengan beberapa keturunan Arab, Cina, India, Pakistan, dan juga Taliban, tapi untuk menjadikan presiden ataupun wakil presiden, saya harus lebih setia kepada konstitusi. Cukuplah orang-orang pendatang itu menjadi gubernur ataupun menteri saja, ungkap Sri Bintang. Sri Bintang mengaku tidak mau menjadi pengkhianat dengan ikut berpartisipasi Pilpres di saat menggunakan UUD 45 yang palsu. Kalau tidak begitu, saya mengkhianati konstitusi UUD 45 asli. Sekali saya berkhianat, saya akan mudah menjadi pengkhianat atas hal-hal lain. Begitu jelasnya. Pandemi jadi isu mundurnya Pilpres 2024, bilang aja, kalian masih ingin berkuasa. Munculnya isu pelaksanaan pemilihan presiden Pilpres 2024 diundur menjadi perhatian banyak kalangan. Aktivis jaringan pro-demokrasi Indonesia, Adam Syawahab, salah satu yang turut angkat bicara. Aktivis yang kerap disapa Don Adam ini mulai mempertanyakan pelaksanaan dari Pilkada 2020 yang dimana dilakukan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Ada 270 daerah yang menggelar pemilihan daerah saat pemilihan itu pada tanggal 9 Desember 2020. Ia berpandangan isu itu sengaja digulirkan oleh rezim penguasa saat ini karena masih ingin meneruskan kepemimpinannya. Bagi Don Adam, lebih kesatria lagi kalau menyampaikan terbuka bahwa memang rezim penguasa saat ini ingin melanjutkan tangan kekuasaannya. Kenapa sih susah banget untuk terus terang? Bilang aja kami masih pengen berkuasa terus. Terus kalian mau apa? Gitu kan gentle, tidak pakai alasan aneh-aneh. Demikian katanya melalui laman Twitter pada Minggu malam 15 Agustus. Peluang mundurnya Pilpres itu nampak nyata dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB yang juga merupakan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait. Kata petinggi dari partai pendukung Jokowi itu saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Kondisi itulah yang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan bagaimana masa depan pemilu 2024. Masih saja ditutup, apalagi tempat pemungutan suara. Pasti ditutup. Demikian kata Jazilul Fawait, Sabtu 14 Agustus. Pimpinan MPR mengungkap ada wacana presiden 3 periode dan setiap periodenya adalah 8 tahun. Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait, mengatakan perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dapat mengubah konstelasi politik nasional. Hal itu disampaikan Jazilul saat menjadi narasumber dalam acara Ngaji Kebangsaan dengan tema membaca aspirasi warga Nahdliyin dan nasionalis pada Pilpres 2024. Secara virtual yang digelar oleh Forum Cendekiawan Muslim Muda FCMM pada hari Kamis. Kalau perubahan muncul Pilpres 2024, beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi. Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait dengan masa jabatan presiden. Sebab itu luar biasa dampaknya, efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024, kata Jazilul. Wacana yang beredar di ruang publik saat ini lanjutnya adalah perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode jadi 3 periode serta menjadi 8 tahun setiap periodenya. Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR soal wacana itu. Ini santer juga isu amandemen undang-undang. Terus saya sampaikan, sampai hari ini
Di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan pokok-pokok haluan negara. Kalau soal usul perpanjangan masa jabatan presiden belum ada secara resmi. Karena sampai hari ini belum ada pengujian secara resmi ke MPR, secara konstitusi Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capres pada pemilu mendatang. Ia mengutarakan bahwa banyak tokoh yang punya hak konstitusional untuk jadi presiden. Kalau di PGP, memiliki Ketum Abdul Muhaimin Iskandar, Panglima Santri tentu kami menimbang-nimbang. Berpikir serius memohon masukan Forum Cendekiawan Muslim Muda. Apakah sudah waktunya maju atau ada saran-saran yang bisa kami terima? Begitu kata Gus Jazil. Gus Jazil juga mengatakan bahwa hanya PDIP yang memiliki peluang untuk mengusung sendiri. Namun karena Indonesia yang majemuk ini, kemungkinan PDIP tidak akan mengusung sendirian, karena untuk mengatur bangsa sebesar ini masa sendirian. Karena ada Pilpres 2024, kemungkinan juga tidak ada calon petahana. Partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru untuk mengatasi keadaan saat ini. Ia mengaku belum bisa membaca apakah pada tahun 2024 pandemi sudah selesai. Masalahnya, banyak yang mengatakan pandemi turun Juli ini tetapi justru meningkat. Pilpres 2024 akan dibayang-bayangi oleh dampak dari pandemi. Siapapun calonnya harus mampu mengatasi dampak pandemi, baik dampak kesehatan maupun ekonomi. Terkait dengan isu politik, aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar tersebut, Jazil juga mengatakan bahwa pasca reformasi politik aliran mulai mengendur. Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional. Zaman Bung Karno, kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini populer dengan politik transaksional, yang populer dan itu adalah penyakit. Sejak 2015, selanjutnya pemerintah sudah memutuskan adanya Hari Santri Nasional, sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dan nasionalis. Nahdien itu pasti nasionalis, santri juga pasti nasionalis. Kalau santri tidak nasionalis, itu berarti bukan Nahdien. Di mana-mana digaungkan NKRI harga mati Pancasila Jaya. Gus Jazil juga berharap diskusi yang dilakukan oleh FCMM bisa memberikan masukan untuk mematangkan format dan harapan bangsa ke depannya. Kalau PDIP sudah pasang gambar bubuan di mana-mana, itu kami hormati sebagai bagian pendidikan politik karena seorang figur memang harus muncul menyampaikan visi dan misi. Tidak pernah perlu malu-malu, karena itu memang cara berpolitik yang ada. Menurutnya, pandemi tidak akan menghalangi bangsa dan mencari cocok pemimpin dari yang terbaik.